kembali lagi dalam ibadah live streaming anak-anak sekolah minggu Seresot Tanjung Mulia. Ya, pada saat ini kakak sebagai pengkhotbah. Ya, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu. Kakak harap semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus, berkat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, hingga kami masih boleh kembali berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, agar setiap firman yang akan kami dengarkan boleh berbuah di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam kitab Kejadian 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Sekali lagi kakak ulangi, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam kitab Kejadian 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Kakak harap kita semua membaca bersama-sama. Adik-adik di rumah baca dengan baik di rumah masing-masing. Kakak baca dari sini. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oke, adik-adik yang di rumah, hari ini firman Tuhan bertema bagi kita yaitu bahtera Nuh. Ya, di sini kita akan membahas mengenai Nabi Nuh yang membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Oke, tapi sebelum kakak sampaikan inti daripada firman Tuhan hari ini, kakak sediakan sebuah video untuk mendukung firman Tuhan hari ini bagi kita. Oke, kakak mau adik-adik yang di rumah duduk dengan tertib. Ya, arahkan adiknya. Kita fokus untuk merenungi, untuk melihat bagaimana sikap dan perilaku Nabi Nuh dalam cuplikan video yang satu ini. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh
terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan.
karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah melihat cerita mengenai Nabi Nuh. Ya, pasti kita semua sudah tahu kan, Nabi Nuh adalah seorang nabi yang sangat-sangat baik, sangat-sangat patuh, terlebih patuh terhadap perintah Tuhan. Iya, seperti firman Tuhan hari ini bagi kita yang tertulis dalam kitab Kejadian 6 ayat 14 sampai ke 16 tadi, itu adalah bagian dari perintah Tuhan kepada Nabi Nuh. Kalau kita pikir-pikir, bagaimana mungkin si Nabi Nuh tadi membangun sebuah bahtera yang besar sementara tidak ada datang hujan, tidak ada datang banjir. Tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan pada saat itu terhadap keluarga Nabi Nuh, Tuhan memerintahkannya supaya apa? Supaya mereka selamat. Karena pada waktu itu Tuhan hendak memberikan murka. Tuhan hendak memberikan teguran kepada orang-orang yang selalu berbuat kejahatan pada zaman Nuh tersebut. Iya. Jadi dari kisah Nabi Nuh dapat kita ambil sebagai renungan kita adalah Nabi Nuh tadi adalah seorang nabi yang selalu taat akan perintah Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, hendaklah kita menjadi anak-anak yang taat akan setiap perintah-perintah yang diberikan kepada kita. Terkhusus anak-anak sekolah minggu, setiap hari kita akan menerima setiap perintah-perintah, baik itu perintah yang datang dari orang tua, dari guru, dari kakak, dari abang, atau dari siapapun itu. Kita sebagai anak hendaklah harus mematuhinya, bukan malah membantah. Seperti Nabi Nuh tadi, apa yang Tuhan katakan kepadanya? Tuhan perintahkan, buatlah sebuah bahtera yang sangat besar dengan panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian. Dia lakukan itu semua. Itu karena apa? Karena ketaatannya terhadap perintah Allah, sehingga ia mendapatkan kasih karunia yang sangat besar, yang sangat luar biasa dari Tuhan. Sama dengan halnya kita anak-anak sekolah minggu. Ketika kita menjadi anak-anak yang taat akan perintah, maka percayalah kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan atasnya. Ketika kita menjadi anak-anak yang taat akan perintah, maka kita akan menjadi anak yang terdidik, anak yang disiplin. Dan ketika kita menjadi anak yang disiplin, anak yang patuh terhadap perintah, percayalah apa yang akan kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang taat akan perintah Tuhan, anak-anak yang taat akan setiap perintah-perintah dan arahan, baik dari guru, orang tua, kakak, abang, ataupun adik. Niscayalah kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu berbakti, yang selalu disayang Tuhan. Jadi dari firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu untuk selalu menaati setiap perintah-perintah yang diberikan kepada kita, supaya kita mendapatkan berkat yang luar biasa juga daripada Tuhan. Sama seperti Nabi Nuh tadi.
karena kepatuhannya, karena kebaikannya, karena keturutannya terhadap perintah Tuhan, dia mendapatkan kasih karunia yang luar biasa daripada Tuhan. Jadi adik-adik di rumah, kalau kita mau menerima berkat-berkat dari Tuhan yang luar biasa, hendaklah menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, anak-anak sekolah minggu yang patuh, anak-anak sekolah minggu yang taat akan perintah-perintah orang tua, terlebih perintah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkat kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini, kami masih boleh mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati hati dan pikiran kami, agar kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan setiap perintah-perintah, baik perintah orang tua, guru, maupun keluarga yang lain, terlebih taat kepada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami, agar kiranya ibadah kami boleh berakhir dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, buat bumi kami tercinta, di mana sampai pada saat ini pandemi yang sedang melanda negeri kami, pandemi yang sedang melanda bumi kami belum berakhir juga. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya kesehatan, kekuatan daripada Tuhan limpahkan atas kami, agar kiranya kami boleh dapat memutuskan setiap rantai daripada COVID-19 yang sedang melanda bumi kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami, memberkati kesehatan kami, memberkati hati dan pikiran kami, agar kiranya kami hendak menjadi anak-anak yang tangguh dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di atas semuanya itu kami manusia yang terluput dari dosa, maafkan dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Puji dan termulialah nama Bapa yang baik, dari sekarang, esok, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.